Polrestabes Semarang, Jawa Tengah berhasil meringkus tersangka utama kasus mayat dicor di depo air isi ulang di Tembalang, Semarang, Jawa Tengah. Tim Satreskrim Polrestabes Semarang, Jawa Tengah berhasil menangkap pelaku utama kasus pembunuhan mayat laki-laki yang dimutilasi lalu dicor. Pelaku pembunuhan yang tidak lain adalah salah satu karyawan korban. Pelaku ditangkap di lokasi pelariannya di Banjarnegara, Jawa Tengah. Selain menangkap Muhammad Hussein, pelaku pembunuhan, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang digunakan pelaku untuk membunuh korban. Nah, api juga ini. Api siapa lagi? Hah? Tidak. Uang api ini. Sebelumnya warga kota Semarang, Jawa Tengah digemparkan atas penemuan mayat laki-laki yang dibunuh secara sadis. Korban dimutilasi, kemudian jasadnya dicor. Misteri temuan sesosok mayat pria yang jasadnya dicor di sela-sela bangunan ruko di Jalan Mula Warman, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang mulai terkuak. Diduga korban merupakan pemilik usaha yang tewas dibunuh dengan cara dimutilasi sebelum jasadnya dicor oleh pelaku. Dari hasil pemeriksaan fisik saat dievakuasi, korban dimutilasi menjadi 4 bagian. Selain itu, kondisi jasad sengaja dibungkus dengan lembaran karpet. Dugaan korban dimutilasi diperkuat dengan hasil visum dokter forensik Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Doni Lumbantoruan. Selamat sore, Pak Kasat. Selamat sore, Mbak Putri. Ya, Pak, sejauh ini seperti apa hasil penyelidikan dari polisi? Untuk hasil penyelidikan polisi saat ini kita sudah melakukan penetapan tersangka terhadap saudara Muhammad Hussein. Kemudian dari Muhammad Hussein ini kemudian kita sudah menyita barang-barang bukti terkait tindak pidana pembunuhan yang dilakukan. Mungkin, Pak. Baik, apakah pelaku ini cuma satu, Pak, atau mungkin ada pelaku lainnya? Berdasarkan keterangan tersangka dan juga disinkronkan dengan transaksi lain, bahwa pelaku memang tunggal, hanya dia seorang. Hanya dia seorang. Apakah pelaku ini adalah orang yang menemukan jasad korban atau beda lagi orangnya, Pak? Beda, Mbak. Jadi untuk pelaku adalah orang yang bekerja sebagai karyawan di tempat isi ulang galon ini. Kemudian di hari Sabtu setelah dia melakukan pembunuhan itu, dia sempat meminta izin kepada saksi atas nama Yulianti untuk pulang ke rumahnya ke Banjarnegara. Ini pelaku yang kita kejar ke Banjarnegara kemarin. Baik, apa sebenarnya motif pelaku melakukan pembunuhan kemudian dimutilasi dan dicor ini? Jadi berdasarkan keterangan pelaku bahwa motifnya melakukan pembunuhan tersebut adalah karena rasa sakit hati dari pelaku sendiri kepada korban. Hal ini terjadi karena selama pelaku bekerja terhadap korban lebih di 2 minggu terakhir, korban mulai melakukan korban ini agak keras terhadap pelaku. Jadi apabila pelaku melakukan kesalahan kecil apapun, kadang dimarahin, kadang dipukul. Baik, sakit hati motifnya. Tapi apakah ada barang-barang dari korban yang juga ikut diambil oleh pelaku ini? Berdasarkan pelaku, dari barang-barang yang diambil ada, Mbak, berupa uang tunai yang disimpan di tas korban, juga pelaku membawa motor milik korban. Baik, ini ada unsur perampokan juga ya, Pak ya? Ya. Baik, nah tapi dari keterangan pelaku, kapan pelaku melakukan aksinya ini? Jadi dari keterangan pelaku, aksi yang dilakukan ini terbagi menjadi beberapa tahapan. Tahapan pertama itu di hari Kamis malam, ketika korban itu sedang tidur terlelap, pelaku melakukan penusukan menggunakan linggis ke arah
pipi korban sebelah kanan dan juga kening korban sebelah kiri. Nah, setelah melakukan penusukan tersebut, korban masih dalam kondisi hidup tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Pelaku sempat keluar dulu, nongkrong atau duduk-duduk di angkringan. Kemudian dari situ kembalinya dia ke rumah korban sekitar pagi itu, dia melanjutkan aksinya dengan tahapan kedua, yaitu melakukan mutilasi, memotong kepala korban, memotong lengan kanan dan kiri korban. Setelah itu di hari Sabtunya, pelaku sempat mengambil semen maupun pasir dari rumah korban, dari rumah kontrakan korban, yang kemudian digunakan oleh pelaku untuk melakukan pengecoran terhadap korban. Jadi ada 3 tahapan. Baik, apakah ini masuk juga nih dalam unsur pembunuhan berencana atau hanya pembunuhan saja? Terhadap pelaku kita terapkan pasal 340 KUHP, itu pembunuhan berencana, Mbak. Baik, ancaman hukumannya, Pak? Ancaman hukuman semaksimal hukuman mati atau setidak-tidaknya seumur hidup maupun setidak-tidaknya 20 tahun penjara. Baik, terima kasih atas penjelasannya AKBP Doni Lombantoruan selaku Kasat Reskrim Polrestabes Semarang. Selamat sore, Bapak. Baik.